Kali ini kita akan melakukan kajian potensi untuk kontestasi politik tahun 2029. Nah, kalau kita lihat dari kontestasi dan eskalasi politik saat ini, maka potensi kontestasi di tahun 2029 nanti masih tetap didominasi oleh kelompok-kelompok dari elit politik atau bangsawan politik yang sekarang ini sudah ada dalam posisi-posisi yang sangat strategis. Nah, yang pertama tentunya adalah Pak Prabowo sendiri. Ini peluangnya sangat besar di tahun 2029. Nah, akan tetapi tentunya dengan berbagai kajian. Nah, yang kedua adalah Mas Gibran sebagai wakil presiden. Saat ini posisi sebagai wapres tentunya sangat strategis dan sangat potensial membuat Mas Gibran menjadi bagian dari kontestasi di tahun 2029. Apakah sebagai capres ataukah sebagai wapres? Nah, itu nanti tergantung dari eskalasi politik pada saat kondisi mulai pendaftaran bakal calon. Nah, terus yang ketiga adalah AHY di samping sebagai Menko Infrastruktur, yaitu jabatan yang sangat strategis sekarang, sangat diberikan ruang dan panggung yang strategis oleh Pak Prabowo ya. Nah, di samping itu dia juga sebagai Ketua Umum Demokrat. Nah, apakah di tahun 2034 dia masih punya potensi? Ya, tergantung juga nanti dari hasil kontestasi di tahun 2029. Nah, terus yang keempat itu adalah Trah Bung Karno. Nah, Trah Bung Karno ini yaitu seperti Puan Maharani tentunya yang paling dominan. Nah, ini juga sangat berpotensi untuk di tahun 2029. Nah, akan tetapi potensinya sangat kecil kalau untuk menjadi capres, tapi potensi menjadi wapres juga sangat besar. Akan tetapi tergantung juga pada eskalasi politik di tahun 2029. Nah, yang kelima yang punya potensi itu adalah Anies Baswedan sendiri. Sekalipun Anies Baswedan ini tidak punya partai politik, tetapi dia masih punya panggung di kelompok akademisi, di kalangan Gen Z sebagian, ya, di kalangan anak-anak muda kampus sebagian. Anies masih punya basis massa yang cukup signifikan. Nah, apalagi kita sudah lihat manuver politik dari Surya Paloh dan Presiden PKS yang ketemu dengan Menhan. Nah, ini sudah semakin menguatkan analisis kita bahwa ada potensi Anies diusung kembali oleh PKS dan Surya Paloh. Karena sekalipun PKS ada dalam kabinet, tetapi mereka juga tidak mewarnai, dan justru Surya Paloh atau Nasdem ini lebih leluasa karena mereka memang tidak berada di dalam kabinet Prabowo atau tidak berada dalam koalisi Merah Putih Plus secara langsung. Nah, sehingga kelima tokoh inilah yang paling potensial. Kita memang jadi mengabaikan potensi untuk Ganjar, Sandiaga Uno, terus tokoh-tokoh yang lain. Nah, karena tokoh-tokoh yang lain ini kalau kita lihat memang potensinya sangat kecil ya. Nah, dari kelima tokoh yang saya sebutkan tadi, kita gali potensi satu persatu. Pak Prabowo dengan berbagai program populisnya yang merupakan original dari program Pak Prabowo itu seperti Koperasi Desa Merah Putih, makan bergizi gratis, sekolah rakyat. Nah, terus yang keempat adalah memberlakukan pengawasan atau pengawalan terhadap aparat penegak hukum, yaitu kejaksaan dari daerah sampai pusat yang dikawal oleh tentara pasukan tempur. Nah, kalau kita gali dari posisi kebijakan itu, ini memang sangat strategis untuk menegakkan proses penegakan hukum untuk memberantas korupsi, mencegah korupsi dari daerah. Karena potensi penyalahgunaan dana di daerah ini kan hasil audit BPK tahun 2024 itu kan sekitar 22%. Nah, jadi potensi yang bisa diselamatkan kan sangat besar. Nah, dengan berbagai kebijakannya yang lain ya, akan tetapi kalau kita berbicara kebijakan ini sebenarnya tidak terlalu populis. Karena setiap presiden baik dari Bu Mega, SBY, Pak Jokowi
ya semua punya prestasi plus minus terkait dengan penegakan hukum. Nah, tetapi kita gali dari kebijakan yang original seperti satu Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih ini dari awal sudah saya katakan ini program yang sangat populis, akan tetapi tidak strategis, tidak konstruktif, dan bahkan berpotensi menjadi masalah di lapangan. Nah, kenapa? Pada awalnya digulirkan itu dengan dana APBN sekitar 5 miliar per koperasi. Bayangkan dikalikan 83.000, potensi kan 415 triliun. Akhirnya begitu keluar kepres secara teknis, akhirnya dijabarkan ternyata nilai modal berkurang lagi, yaitu sekitar 3 miliar. Dan itu bukan lagi dari APBN tetapi dari Bank Himbara yang bersifat pinjaman 5 tahun. Nah, di sini sudah terjadi satu koreksi, yaitu penyesuaian yang tadinya mungkin setelah dilihat kondisi faktual dari APBN kita memang defisit, ya tentunya sangat tidak memungkinkan kalau itu dijalankan dengan dana APBN. Akhirnya dikoreksi menggunakan dana Bank Himbara. Nah, dan nilai modalnya pun dikurangi. Akan tetapi dengan menggunakan Bank Himbara pun menjadi masalah. Kenapa? Sampai saat ini kepres terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini sudah hampir 1 tahun berjalan, tetapi belum ada satupun dari Koperasi Desa Merah Putih yang benar-benar berbasis dari desa dan baru dibangun yang sudah dikucurkan modal 3 miliar tersebut. Karena apa? Karena ternyata ada ketentuan teknis di mana setiap Koperasi Desa Merah Putih yang sudah dibentuk atau baru dibentuk oleh desa dengan struktur pengurus yang sudah lengkap itu bisa mengajukan anggaran atau pinjaman ke Bank Himbara itu kalau sudah memiliki bangunan untuk gedung koperasi yang berfungsi bukan hanya untuk bangunan untuk menjual kebutuhan 9 bahan pokok, tetapi juga berfungsi sebagai gudang, sebagai klinik, nah dan untuk fungsi sebagai kantor simpan pinjam koperasi juga. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang ini tidak semua desa punya bangunan yang strategis. Sehingga mau tidak mau desa itu harus membangun bangunan baru. Lah ini masalahnya adalah dengan dana. Lah harus menggunakan dana desa. Kalau menggunakan dana desa tentunya akan mengesampingkan program-program desa yang lain. Nah, setelah itu selesai terbangun baru nanti mengajukan pengajuan modal ke Bank Himbara. Nah, kalau dilihat dari konstruksi regulasinya, maka potensi sampai tahun 2029 ya belum tentu 20% koperasi itu berdiri dan survive. Apalagi yang sudah diresmikan 83.000 koperasi. Ya tentunya dengan berbagai banyak kendala teknis di lapangan ya sangat sulit untuk bisa mewujudkan sampai 50%. Bukan hanya masalah modal, tetapi juga masalah untuk memenuhi persyaratan bangunan konstruksi yang dihendaki oleh Bank Himbara. Nah, kecuali kalau nanti pemerintah mengeluarkan satu kebijakan khusus terkait dengan syarat tersebut, sehingga koperasi desa yang terbentuk ini misalnya bisa menggunakan bangunan yang sudah ada, bagaimana hanya dilakukan renov untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, karena setiap desa kan sudah punya gedung pertemuan atau punya balai desa. Lah itu mungkin akan bisa mempercepat. Tetapi kalau harus menggunakan gedung yang konstruksinya sesuai dengan ketentuan pihak Bank Himbara, ya ini sangat sulit untuk mencapai target 20% di tahun 2029. Kalaupun nanti koperasi itu sudah berdiri pun, itu juga nanti potensi keberhasilan koperasi yang sudah berjalan itu juga sangat kecil kalau tidak dilakukan pembinaan secara komprehensif. Kenapa? Karena perputaran modalnya yang sampai 3 miliar sementara ruang lingkup usahanya hanya di desa dengan 6 unit usaha yang menjadi SOP dari Kementerian Koperasi. Lah ini kan perputaran atau sirkulasi ekonomi di desa itu kan belum tentu mampu mengcover beban atau menciptakan potensi keuntungan untuk bisa mencicil beban bulanan dari koperasi tersebut pada bank yang tentunya nilai cicilan pasti di atas 65 juta kalau kontrak kreditnya 5 tahun dari dana 3 miliar.
Nah, belum lagi nanti masalah teknis yang lain. Kalau tim koperasi itu tidak profesional, maka belum tentu dia mampu memberdayakan ekonomi di desa, tetapi justru akan menjadi pesaing baru dari pelaku-pelaku ekonomi kecil di desa itu, misalnya warung kelontong dan lain sebagainya. Nah, ini akan jadi masalah kalau terjadi satu kompetisi yang tidak sehat antara koperasi dengan pelaku usaha kecil di desa. Nah, ini dibutuhkan satu kecerdasan, satu kebijaksanaan yang betul-betul mampu mengakomodir kepentingan pelaku ekonomi di desa. Dan ini belum tentu struktur koperasi itu memahami hal tersebut. Nah, maka saya katakan diperlukan satu pembinaan dan pendampingan yang komprehensif. Kalau koperasi itu baru bisa berhasil. Kalau potensi koperasi itu misalnya mencapai 20%, berarti dianggap program koperasi Desa Merah Putih yang menjadi kebijakan populisnya Pak Prabowo yang original ini ya dianggap gagal. Maka potensi menurunkan elektabilitas Pak Prabowo. Nah, selanjutnya terkait dengan makan bergizi gratis. Target Pak Prabowo sekitar 83 juta. Ya, dengan beban dikalikan 15.000 per porsi, tentunya dalam satu tahun lebih dari 430 triliun yang dibutuhkan. Saat ini sudah tercapai, di tahun pertama ini kan sudah sekitar 27%. Tetapi yang kita lihat adalah muncul banyak kendala, yaitu kendala yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi, yaitu keracunan. Nah, keracunan pada siswa ini nggak bisa dikatakan sepele. Nah, kalau orang punya analisis ini disengaja, kalau saya anggap ini bukan kesengajaan, tetapi ini kecerobohan. Kecerobohan dari gagalnya pengawasan dari instansi terkait. Nah, kenapa instansi terkait itu gagal mengawasi? Sekarang mari kita kaji secara lebih detail. Ternyata dalam praktek SPPG sekarang banyak yang punya bangunan atau yang punya dapur itu investor yang sudah bekerja sama dengan koperasi atau yayasan di titik-titik tertentu. Itu misalnya yang di bawah koordinasi satu koperasi atau satu yayasan, itu ternyata dapurnya milik satu orang investor. Bahkan ada yang punya 10. Kalau kita baca berita di Sulawesi, seorang anak muda, gadis muda, anak anggota DPR daerah, tapi bisa punya 41. Sekarang saya hitung, dengan modal 2 miliar misalnya membangun dapur atau membangun SPPG. Lalu setiap hari ternyata prakteknya ini sudah di-split 2.000 untuk pemilik dapur. Baru yang 3.000 itu untuk gaji karyawan atau gaji pengelola dapur. Mulai dari kepala atau manajer pengelola sampai ke tukang masak, tukang bersih, dan bagian delivernya. Lah baru 10.000 yang dianggarkan untuk kebutuhan makanan. Pada prakteknya dengan 2.000 itu nanti kalau kita misalnya punya satu dapur, maka kalau misalnya dalam satu dapur itu membackup 3.000 siswa, maka dalam satu hari 6 juta rupiah selama 24 hari terhitung satu bulan. Maka dalam satu bulan potensinya adalah 6 juta dikalikan 24. Maka potensi yang akan dihasilkan yaitu sekitar 144 juta setiap bulan. 144 juta, kita berkeyakinan nggak mungkin pemilik dapur itu yang dikondisikan oleh pihak koperasi yang mencarikan titik lokasi dan yang mengurus perizinannya, karena itu kan di bawah koordinasi koperasi atau yayasan. Nggak mungkin tidak ada kesepakatan royalti. Nah, taruhlah misalnya keluar royalti 10%. Dari 144 juta berarti keluar sekitar 14.400.000. Maka masih ada sekitar 130 juta. 130 juta potensi kalau itu 3.000 siswa, 3.000 paket setiap hari. Maka potensi 130 juta.
Kalau membangun dapur itu dengan modal 2 miliar, lalu cicilan dengan bank itu 5 tahun, maka potensi setiap bulan sekitar 50-an juta cicilan. Dengan suku bunga misalnya ya sekitar 2-3% per bulan. Jadi kalau 50 juta dikalikan 1 tahun, 600 dikalikan 5 tahun, 3 miliar. Maka potensi cicilan kalau mereka menggunakan dana bank, itu mereka masih menghasilkan setiap bulan itu 80 juta. Artinya dengan 80 juta itu potensi keuntungan dari satu dapur. Bayangkan, kalau orang punya 10 dapur, maka potensi dia 800 juta. Maka sekarang ini kan banyak kita baca di media, para elit politik, anggota DPR pusat punya 10 dapur, punya 15 dapur. Lah untuk anggota DPR pusat untuk membangun 10 dapur itu sangat mungkin karena mereka punya modal. Di samping mereka punya modal, punya dana, mereka juga bisa pinjam bank dengan mudah. Kalau hanya sekedar 10 miliar dengan jaminan SK mereka pasti dapat. Berarti mereka 10 miliar sudah dapat 5 dapur. Ya, jadi potensi keuntungan satu dapur 80 juta kali 5 udah 400 juta setiap bulan. Belum lagi ternyata kepala pengelola dapur ini udah bekerja sama dengan koperasi, biasanya suplai seperti susu, bahan-bahan yang lain misalnya ya, yang bahan siap saji, itu kan biasanya lewat koperasi karena harus ke pabrikan. Ini kan ternyata koperasi itu kan menerima dengan spare atau margin yang tinggi. Nah ini juga sudah kerjasama sehingga pihak supplier juga tidak memiliki potensi keuntungan yang maksimal. Nah banyak pihak yang bermain. Nah belum lagi nanti suplai beras, suplai lauk pauk seperti telur, daging dan lain sebagainya. Ini potensinya ya terjadi pemalakan juga di setiap dapur. Entah itu dari oknum kepala dapur atau dari oknum di badan gizinya ya, yang memberikan referensi tetapi dengan satu kesepakatan. Nah inilah faktanya kenapa makan bergizi banyak masalah. Banyak yang sudah basi, banyak lauk yang tidak sesuai, karena ternyata aplikasinya dari anggaran 15.000 yang diharapkan 10.000 itu jadi makanan, paling potensinya 7-8.000 yang dijadikan makanan. Nah ini akhirnya kebijakan yang sangat populis, kebijakan Pak Prabowo yang sangat mulia untuk menyiapkan generasi bangsa ke depan, ini ternyata dinodai oleh oknum-oknum yang sudah terbiasa bermain di belakang untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Nah, yang kedua ternyata dimanfaatkan oleh para elit politik untuk kepentingan pragmatis mereka. Kenapa? Itu satu usaha yang sudah sangat jelas. Mereka hutang bank itu cicilannya sudah jelas berapa, potensi penghasilannya sudah jelas berapa, dan anggarannya ada, terjamin. Nggak ada risiko rugi karena anggarannya dari pemerintah. 2 hari sekali udah cair, 3 hari sekali udah cair. Nah ketentuannya kan seperti itu. Sehingga ini akhirnya harapan Pak Prabowo untuk menciptakan rantai ekonomi yang produktif di kalangan menengah ke bawah, ini tidak tercapai karena ternyata masih dikuasai oleh kelompok-kelompok yang pemilik kapital besar. Nah, dan ini fakta. Banyak orang yang punya 5 dapur, 10 dapur, bahkan ada yang punya 41 dapur dengan bangganya diekspos di media kan. Nah, ini kalau proses ini terus berjalan, tidak segera adanya perbaikan regulasi ya, tidak ada penyesuaian regulasi supaya benar-benar tepat sasaran ya, maka program makan bergizi gratis yang harapannya untuk menciptakan generasi bangsa ke depan yang lebih berkualitas, harapan Pak Prabowo untuk menciptakan pergerakan ekonomi produktif di tingkat bawah tidak tercapai. Lah akhirnya ini akan berpotensi menurunkan elektabilitas Pak Prabowo. Nah terus sekolah rakyat. Nah sekolah rakyat ini sangat positif, tetapi sampai detik ini memang tingkat keberhasilan proses berjalannya ya sangat positif.
Nah, Menteri Sosial dalam hal ini sebagai penggerak utamanya yang ada di garda depan, dia juga sudah betul-betul memahami secara teknis aturan main regulasi. Dan dia paham betul di setiap daerah itu biasanya di setiap kabupaten itu ada gedung-gedung, yaitu gedung balai latihan kerja dan lain sebagainya ya, atau balai pelatihan Pemda yang itu berpotensi untuk diberdayakan. Nah, sehingga proses target untuk tercapainya program sekolah rakyat ini sangat potensial, sangat besar. Nah, dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Akan tetapi masalahnya yang di sekolah rakyat itu kan jumlahnya terbatas. Dalam satu kabupaten ya paling 500. Bahkan paling banyak mungkin kan 1000. Nah, artinya sekalipun program ini berhasil, akan tetapi tidak terlalu membawa dampak secara elektoral yang signifikan karena kebijakannya tidak menyeluruh, tetapi lokalistik pada kelompok tertentu, karena memang sekolah rakyat ini diperuntukkan dari Pak Prabowo kan untuk anak-anak yang punya prestasi, anak-anak yang punya kemauan, tetapi ada keterbatasan masalah ekonomi. Sehingga bagaimana nanti bisa diberdayakan secara bertahap ya. Untuk jangka panjang ya itu sangat bagus, tetapi kalau kita bicara kepentingan politik elektoral yang pragmatis, ini tidak banyak membantu untuk kepentingan politik Pak Prabowo di tahun 2029. Nah, sehingga dari kajian ini sangat berpotensi kalau 2029 itu nanti Pak Prabowo itu tidak mencalonkan. Nah, kalaupun nanti Pak Prabowo mencalonkan diri, tetapi pilihannya bukan pada Mas Gibran, ya maka potensinya adalah Mas Gibran ini akan maju menjadi calon presiden. Nah, sekarang kita masuk di kajian Mas Gibran. Mas Gibran terlepas apapun pro kontra di publik, terlepas apapun pro kontra di kalangan kelompok penggiat demokrasi dan oposisi, tetapi Mas Gibran dan Pak Jokowi di mata rakyat, khususnya masyarakat biasa golongan menengah ke bawah, ini sangat positif. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan populis Pak Jokowi yang ditinggalkan itu masih berjalan sampai sekarang. Program PNM Mekar, BLT, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sehat. Semua kebijakan-kebijakan itu memang langsung menyasar kepada kepentingan pokok masyarakat kelompok menengah ke bawah, dan ini jumlah pemilihnya sangat besar. Nah, sehingga potensi Mas Gibran di tahun 2029 ini untuk menjadi wapres itu sangat besar, menjadi wapresnya Pak Prabowo. Akan tetapi kalau misalnya ditinggal oleh Pak Prabowo, misalnya Pak Prabowo memilih calon wakil presiden yang lain, maka potensi Mas Gibran dan Pak Prabowo ini akan berhadapan-hadapan. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah menyiapkan partai PSI yang didukung dengan keputusan MK bahwa tahun 2029 partai politik peserta pemilu tidak lagi ada syarat 20%. Sudah bisa mencalonkan presiden. Nah, sehingga potensi kompetisinya antara Mas Gibran dan Pak Prabowo ini akan terjadi kalau Pak Prabowo tidak milih Mas Gibran sebagai wakil. Akan tetapi kalau Pak Prabowo memilih Gibran sebagai wakil, maka ini akan berlanjut. Nah, tapi apakah ada potensi Pak Prabowo itu berpisah? Ya, sangat mungkin. Terus apakah juga ada potensi Pak Jokowi justru yang memisahkan diri mencalonkan Mas Gibran sebagai capres? Sangat mungkin. Dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah potensi elektoral. Kalau program-program Pak Prabowo ini dianggap tidak berhasil di mata rakyat dan hasil survei nanti menunjukkan bahwa potensi elektoral Prabowo ini terus menurun, ya tentunya Pak Jokowi akan mengamankan posisi dengan mendorong atau mencalonkan Mas Gibran sendiri dan mencari wakil yang pas, mencari wakil yang potensial untuk mampu mendongkrak juga. Nah, dan kalau kita lihat apakah nanti Pak Jokowi ini yakin dengan kemampuan Mas Gibran, sekarang kita lihat. Satu, oke lah di dalam negeri Mas Wapres kita diejek, direndahkan.
Tapi pada saat dia hadir di G20, sambutan antusias dari berbagai kepala negara. Pidatonya yang sangat bagus, sekalipun dianggap orang itu kan hanya baca teks. Tapi perlu diingat, pertemuan dengan hadirnya Mas Gibran di G20 itu adalah pertemuan antar kepala negara. Dia berpidato, terlepas apapun dianggap hanya membaca, tapi dia di hadapan para kepala negara dari negara-negara di dunia. Bukan di depan mahasiswa, bukan di depan RT RW, bukan di depan kepala desa, bukan di depan para menteri anggota kabinet yang sudah terbiasa bertemu, tetapi di depan kepala negara dunia. Jadi dia tidak grogi saja, itu sudah luar biasa. Belum tentu kita yang merasa pinter, kita yang merasa hebat, kita yang merasa lebih dari Mas Gibran itu mampu menguasai intelijensi emosional kita, mampu mengatur irama bahasa tubuh kita pada saat kita berhadapan dengan kepala negara di dunia yang jauh lebih senior. Ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 15 tahun jadi presiden, ada yang sudah 10 tahun. Sementara Mas Gibran baru 1 tahun menjadi wapres. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur melihat dari posisi tersebut saja bahwa sebenarnya Mas Gibran itu mampu. Nah, terus yang kedua kita lihat bagaimana Mas Gibran memimpin rapat pada saat datang ke Papua dalam rangka konsolidasi percepatan pembangunan di daerah Papua. Di depan pimpinan atau gubernur Papua, di depan para ASN, di depan anggota Badan Otonom Percepatan, nah, dan di depan dari muspida yang lain. Nah, dalam rapat itu kita bisa lihat ternyata Mas Gibran mampu menunjukkan satu sikap dia sebagai leader, karena dia punya leadership. Karena dia bukan hanya sekedar berpidato, tetapi dia mampu mengarahkan secara teknis. Ini yang luar biasa. Boleh kita mengatakan Mas Gibran itu jelek dalam berpidato, jelek dalam wawancara. Boleh kita mengatakan Pak Jokowi jelek dalam berpidato, jelek dalam wawancara. Tapi lihat, 10 tahun Pak Jokowi jadi presiden, kalau kita lihat video-video pada saat rapat kabinet, nah disitulah kelebihan Pak Jokowi. Di mana Pak Jokowi punya kemampuan leadership yang sangat bagus mengarahkan setiap anggota kabinetnya terkait dengan kinerja masing-masing dan apa yang harus dikerjakan oleh anggota kabinetnya. Jadi mampu berbicara dalam tataran teknis secara detail. Nah, ini juga ternyata diwarisi oleh Mas Gibran. Nah, kita bisa melihat dari situ saja. Nggak sembarang orang, sekalipun dia pintar berpidato, tetapi dalam rapat kerja, dia mampu menjadi leader yang baik. Malah kebanyakan dia pintar berpidato pada saat rapat kerja dengan stakeholdernya yang beragam, dia hanya sibuk berpidato, ternyata substansi teknisnya tidak konstruktif. Nah, ini banyak. Nah, tetapi Pak Jokowi ada dalam kemampuan tersebut. Dan ini diwarisi oleh Mas Gibran. Nah, dan ditambah lagi, Mas Gibran, Pak Jokowi punya basis massa. Massa yang tidak terlihat, tapi massa yang memendam budi dan jasa. Yaitu rakyat kecil. Dari program-program populis masa Pak Jokowi selama 10 tahun. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu program PNM Mekar, program BLT, program Kartu Indonesia Pintar, program Kartu Indonesia Sehat. Nah, dan ini masih berjalan dan semua tahu bahwa itu adalah keberlanjutan dari warisan Pak Jokowi yang sekarang masih dijalankan di pemerintah Pak Prabowo. Lah, sehingga kalau pada kondisi politik atau eskalasi politiknya tidak mendukung untuk potensi elektoralnya Pak Prabowo, ya tentunya Pak Jokowi akan ngambil sikap. Nah, siapa yang berpotensi menjadi wakil Mas Gibran? Ya sekarang belum terlihat. Nah, tetapi apakah mungkin dengan AHY? Kayaknya nggak mungkin.
Karena kalau kita lihat AHY dan Puan ini mengarahnya untuk menjadi wapresnya Pak Prabowo. Apakah dengan Pak Sapri Samsudin? Nah, juga kayaknya nggak mungkin. Karena kalau kita lihat Pak Sapri ini sudah mengarah afiliasi politiknya kan ke Anies Baswedan. Nah, tentunya nanti akan muncul tokoh yang dianggap layak dan sesuai untuk menjadi pendamping Mas Gibran. Terus selanjutnya kalau kita kaji terkait dengan AHY, dengan Puan Maharani, apakah potensi mereka menjadi wapres? Ya, sangat mungkin. Tetapi untuk jadi capres, kecil kemungkinan. Apalagi AHY, kalau kita lihat kan potensi elektoralnya sekarang kan juga tidak signifikan. Sekalipun dia juga sudah menjadi Menko ya, tapi ternyata kenaikan dari hasil survei juga tidak signifikan. Nah, karena ini dilatar belakangi dari berbagai sebab. Ya, orang tentunya tidak mudah dong melupakan kasus Hambalang. Orang tidak lupa dong melupakan kasus Anas Urbaningrum, Nasarudin dan kawan-kawan yang dianggap dikriminalisasi ya. Sampai orang juga tidak lupa dengan kasusnya Ketua KPK kan. Ya, setelah memvonis kasus korupsi si Aulia Pohan sebagai mertuanya AHY, akhirnya dia dikriminalisasikan. Sekalipun itu publik yang punya asumsi ya, sekalipun keputusan dan fakta hukumnya kan mendukung untuk divonis. Nah, tetapi publik kan sudah punya judgement sendiri. Nah, terus orang juga tidak akan lupa bagaimana posisi AHY ini kan juga pensiun dini itu kan dalam karir militernya kan ya hanya masih mayor kan. Oke lah, itu mungkin sudah dipenetrasi dengan posisi jabatan sipil dia. Nah, akan tetapi orang juga tidak lupa diingatkan kembali sekarang ini kasus IMIP di Marwali ya. Ternyata pada saat itu yang melakukan perjanjian kerjasama kawasan industri IMIP itu juga kan masa Pak SBY. Akhirnya kan banyak sekarang luka-luka masa pemerintahan yang lalu itu mulai diungkit juga, sehingga orang sekarang tidak hanya menyorot kelemahan Pak Jokowi ya, tetapi sekarang orang juga sudah menyerang balik ke pemerintahan sebelumnya. Nah, jadi sehingga itulah yang menjadi penghambat kenapa dengan kapasitas AHY yang punya kecerdasan, punya kemampuan ya, punya akseptabilitas dengan berbagai kalangan elit politik ya di luar Partai Demokrat. Nah, punya perform yang bagus dan sebagai anak mantan presiden, tetapi elektoralnya kan tidak signifikan naik ya karena berbagai latar belakang tersebut. Kalau Mas Gibran terlepas ada tuduhan-tuduhan yang kontraproduktif dengan Pak Jokowi, tapi semuanya belum ada yang terbukti secara hukum. Nah, inilah posisi menangnya terah Jokowi dibandingkan dengan terah SBY. Sama dengan Puan Maharani kan, dari 15 tahun yang lalu pada saat Pak Jokowi Pilpres yang pertama itu kan sudah pengen jadi wakil, tetapi kan ternyata secara internal juga tidak berani memutuskan, justru malah memilih Pak JK. Lalu di Pak Jokowi periode kedua juga kan sama, untuk diputuskan menjadi wakilnya kalah juga dengan Mahfud dan Ma'ruf Amin, yang akhirnya Ma'ruf Amin yang dipilih kan. Nah, jadi artinya potensi Puan Maharani ini ada tapi sangat kecil. Nah, jadi belum lagi nanti kan masalah ya riak-riak kasus yang memang belum tentu terbukti ya, yang disorotkan kepada suaminya sebagai pengusaha ini kan juga masih terus menjadi pantauan publik. Nah, belum lagi nanti kan kasus pada zaman Bu Mega yaitu terkait dengan BLBI, penjualan aset Indosat, Telkomsel, XL, kapal tanker dan lain-lain, ini kan juga selalu diungkit. Nah, jadi artinya ada luka-luka dari pemimpin masa lalu yang masih bisa diungkit oleh para netizen, oleh para kelompok-kelompok yang memang sukanya ya mencari-cari celah bagaimana untuk saling menyerang dan menjatuhkan. Sekalipun potensi Pak Jokowi ini juga banyak juga diserang, tetapi ingat, masa Pak Jokowi ini kan nggak ada yang secara resmi dijual, justru mengambil alih saham Freeport, Newmont, Blok Mahakam. Nah,
terlepas mungkin kita juga belum tahu hasilnya seperti apa yang sudah dinikmati negara dari pengambil alihan saham tersebut, tapi yang jelas publik tahu bahwa itu sudah diambil alih sekian persen. Nah, bukan menjual. Oh, ada hutang misalnya lah, hutangnya untuk ngebangun. Terbukti kan pembangunan infrastruktur zaman Pak Jokowi bisa ditunjukkan. Oh, dituduh korupsi, ya mana buktikan. Nah, ini kan yang belum terbukti. Nah, jadi makanya tuduhan-tuduhan itu kalau nggak bisa dibuktikan secara hukum ya akan mental. Akhirnya justru akan menaikkan elektabilitasnya Pak Jokowi dan keluarga. Nah, berbeda dengan Pak SBY, berbeda dengan Bu Mega. Orang tahu zaman Bu Mega Indosat dijual untuk nyicil hutang. Orang tahu kapal tanker dijual untuk nyicil hutang. Orang tahu yang punya hutang banyak yaitu para konglomerat terkait dengan kasus BLBI diberikan surat keterangan lunas padahal itu ratusan triliun, diundang ke istana. Ya terlepas itu juga kebijakan untuk mendorong ekonomi negara juga, mendorong ekonomi nasional supaya peredaran uang juga balik lagi ke Indonesia. Nah, tetapi kan publik tidak semua sepakat seperti itu. Publik kan tetap menilainya negatif juga. Dianggap, loh, orang punya hutang kok dianggap lunas tanpa membayar. Ini ada apa? Kan tanda kutip. Nah, terus zaman Pak SBY juga sama, loh. Ternyata korupsi orang-orang dekatnya. Ya terlepas akhirnya kena vonis secara hukum ya. Akan tetapi kan ini juga menjadi simpang siur. Kenapa? Karena aktor besar di belakangnya kan juga nggak terungkap terkait kasus Anas Urbaningrum, terkait kasus Nasarudin, terkait kasusnya Angelina Sondak. Ini kan kalau alur dari dorongan publiknya kan mendorong supaya itu kan sampai kepada Ibas. Karena jabatan strategisnya waktu itu Sekjen kan masih Ibas. Nah, kan tetapi kan tidak juga sampai akhirnya Hambalang menjadi monumen. Nah, tidak diteruskan. Artinya Pak Jokowi sengaja membiarkan itu menjadi monumen dari masa pemerintahan Pak SBY. Nah, sekarang yang potensi jadi monumen, orang yang khawatir kan IKN dengan proyek yang sangat besar itu nilainya ya. Tetapi kan Pak Prabowo kan tidak membuat itu menjadi monumen, kan tetap diteruskan sekalipun dengan tahapan dan nilai yang dikurangi karena menyesuaikan dengan defisit APBN. Tetapi program terus berjalan TKN, progresnya ada. Nah, jadi inilah kajian potensi terkait dengan 5 elit politik yang punya potensi di tahun 2029. Apakah yang lain ada? Ada. Terus apakah 2029 itu akan terjadi perubahan yang sangat signifikan? Belum tentu. Kenapa? Karena semuanya masih ada dalam satu circle yang sudah pernah ada dalam kekuasaan dan punya interaksi dengan lingkaran kekuasaan. Jadi sehingga untuk melakukan satu perubahan yang frontal itu sangat kecil. Lalu bagaimana kita bisa berharap terjadi satu perubahan yang frontal, yang revolusioner? Ya kalau muncul tokoh politik dari luar circle bangsawan politik. Muncul orang baru yang punya kapasitas, punya akseptabilitas, ya, punya integritas, dan punya vitalitas terkait dengan kapital. Punya duit. Nah, kalau muncul elit politik baru seperti itu, hanya dia bisa masuk ke dalam lingkaran partai politik tertentu dan dia akhirnya bisa menjadi calon di situ. Dia punya dana besar, nah dia punya integritas, dia punya kapasitas, dan dana itu adalah dana dia pribadi, tidak mengandalkan nanti sumber dari donatur politik. Ya maka kalau terjadi seperti itu, muncul tokoh seperti itu, kalau dia menjadi pemimpin, maka potensi terjadinya satu perubahan yang revolusioner, ya, itu sangat mungkin. Nah, tetapi kemungkinan itu kan juga sangat kecil karena belum tampak. Nah, tetapi yang jelas dari 5 elit politik itu tadi, itulah yang punya potensi besar dan kita juga berharap yang terbaik di antara mereka. Tapi kalau saya disuruh memilih potensi capres di tahun 2029 antara Prabowo dan Mas Gibran, saya berkeyakinan
kalau kedua tokoh ini head to head bertarung, justru saya berkeyakinan Pak Prabowo itu akan kalah. Justru akan Mas Gibran yang menang. Dengan berbagai latar belakang kajian seperti yang saya sampaikan tadi, dan masih banyak kajian lagi yang kalau kita jelaskan ya tentunya sangat panjang. Tetapi harapan kita adalah kalau memang program-program Pak Prabowo ini dianggap tidak berhasil atau kurang berhasil sesuai dengan target beliau, daripada beliau kalah dalam kontestasi 2029, lebih baik beliau tidak ikut dalam kontestasi dan memberikan ruang kepada yang lebih muda. Tinggal Pak Prabowo nanti memutuskan dan yakin kepada siapa delegasinya diberikan. Terima kasih.